Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 233 Formasi yang Mengerikan. Dugu Xiangyu terus menjelaskan dan mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Yang tidur dengannya bukanlah Lin Yuyue, melainkan junior perempuannya. Setelah mendengar Dugu Xiangyu mengatakan itu, Lin Su menjadi marah dan menahan Dugu Xiangyu serta memukulinya habis-habisan. Pada akhirnya, orang-orang dari sekolah Lin Yun pun waspada dan Dugu Aoyun memimpin rombongan sekolah Lin Yun dan bergegas datang. Namun, saat ia berhadapan dengan istana Pangeran Qilin, bahkan Dugu Aoyun tidak berani membawanya pergi dengan paksa. Bagaimanapun, masalah kali ini memang kesalahan adiknya, Dugu Xiangyu. Apa yang terjadi? Dengan wajah penuh luka memar, Dugu Xiangyu berlutut di sudut sambil menatap kakak laki-lakinya yang sedang berdiskusi dengan Lin Su dan yang lainnya tentang keluhan di hatinya. Ia ingin muntah saat memikirkan wajah Lin Yuyue. Ketika dia mengira dia tidur dengan wanita jelek seperti itu, dan dia bahkan begitu asyik dengan kenikmatan, dia benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Tetapi bahkan jika dia melakukannya, dia tidak dapat meredakan amarahnya. Apa yang telah terjadi, telah terjadi. Apa gunanya menyesalinya sekarang? Dugu Aoyun berjalan mendekat dan dia sangat tenang. Saudaraku, bagaimana masalah ini akan diselesaikan? Dugu Xiangyu berdiri dan bertanya dengan cepat. Nikahi dia, kata Dugu Aoyun acuh tak acuh. Apa? Menikahinya? Kamu sedang membicarakan Lin Yuyue. Kamu ingin aku menikahi Lin Yuyue? Setelah mendengar kata-kata itu, Dugu Xiangyu langsung tidak bisa tetap tenang. Wajahnya bahkan lebih hijau dari mentimun dan mulutnya terbuka cukup lebar. Siapa lagi yang akan menikahinya? Aku. Pada saat itu, wajah Dugu Aoyun tidak bisa tidak berubah juga. Dia menunjuk hidung Dugu Xiangyu dan menegur, menurutmu dengan siapa kau tidur kali ini? Wanita ketiga dari istana Pangeran Qilin. Ayahnya adalah kepala manajer Lin Ran dari istana Pangeran Qilin. Kau tidur dengan putri salah satu kepala manajer istana Pangeran Qilin, dan kau ingin lolos begitu saja. Saat ini, menikahinya sudah menjadi batas bagimu. Kakak, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Aku benar-benar tidak ingin menikahi wanita jelek itu. Dugu Xiangyu sudah tidak punya harapan lagi, jadi dia berlutut di depan Dugu Aoyun dan memohon dengan rasa kasihan. Saat melihat adiknya sendiri, bahkan hati Dugu Aoyun pun sedikit sakit. Ia tak kuasa menahan diri untuk menutup mata dan berkata, jika kau ingin hidup, menikahlah. Atau bahkan jika kepala sekolah muncul, ia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Sialan. Siapa yang mengatur ini? Dugu Xiangyu tahu bahwa hasilnya tidak dapat diubah dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung marah. Senior Dugu, Senior Liu kembali. Tepat pada saat itu, seorang murid sekolah Ling Yun berlari mendekat. Seorang wanita mengikutinya dari belakang, dan itu adalah junior wanita kecil yang ditukar dari Dugu Xiangyu. Kau wanita sialan, kemana kau lari? Setelah melihat junior kecil itu, Dugu Xiangyu menjadi marah dan dengan marah menerkamnya. Berhenti. Namun sebelum membiarkannya mendekat, dia dihentikan oleh Dugu Aoyun yang ada di dekatnya. Setelah itu, Dugu Aoyun menatap gadis kecil yang wajahnya dipenuhi ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa dan berkata, Junior Liu, kemana kamu pergi tadi malam? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Tadi malam, aku tiba-tiba kehilangan kesadaran, dan ketika aku bangun kembali, aku sudah berada di hutan. Benar sekali. Saat aku bangun, ada sepucuk surat di sebelahku. Di situ tertulis, tolong berikan surat ini kepadamu, Senior Aoyun. Si junior kecil menyerahkan sepucuk surat sambil gemetar ketakutan, dan di surat itu tertulis, tolong berikan kepada Dugu Aoyun. Melihat itu, Dugu Aoyun mengerutkan kening saat menerima surat itu. Setelah membukanya, wajah Dugu Aoyun berubah drastis dan niat membunuh yang kuat menyebar dari tubuhnya, karena di surat itu, tertulis. Aku akan memberikan hadiah berupa seorang gadis cantik untuk adikmu. Aku berharap mereka akan hidup bahagia selama 100 tahun, dan lagu-lagu yang dinyanyikan setiap malam Asura. Asura terkutuk. Suatu hari, aku akan memotong mayatmu menjadi 10.000 keping. Dugu Aoyun merobek surat itu menjadi serpihan. Saat itu, dia sangat marah dan mungkin bahkan sedikit gila. Ketika dia memikirkan adik laki-lakinya yang benar-benar dijebak oleh seseorang, dan orang yang menjebaknya adalah orang yang bersekongkol melawan mereka kemarin, Dugu Aoyun benar-benar tidak dapat menahan dendam itu. Dia diam-diam bersumpah untuk membantai laki-laki yang menyebut dirinya sebagai Asura. Sejak saat itu, seolah-olah dia gila, Dugu Aoyun mencari lembah 100 lengkungan dan dia ingin mencoba mencari keberadaan Asura itu. Namun, itu sia-sia. Lembah 100 lengkungan itu sangat luas, dan benar-benar seperti mencari jarum di lautan jika dia ingin menemukan seseorang di tempat itu. Jadi, sampai akhir perburuan heroik, dia masih belum mendapatkan hasil panen. Pada akhirnya, dia hanya bisa meninggalkan lembah 100 lengkungan dengan perut penuh amarah. Namun, ketika semua orang meninggalkan lembah 100 lengkungan, Chu Feng memilih untuk tetap tinggal karena ia menemukan bahwa lembah 100 lengkungan benar-benar merupakan tempat yang penuh harta karun.
Tempat itu seperti harta karun yang sangat besar, dan obat-obatan yang sangat banyak menunggunya untuk diambil. Jika dia tinggal di sana lebih lama dan menunggu sampai tanggal pertempuran yang telah diatur, mungkin Chu Feng bisa membuat beberapa terobosan lagi dan menggunakan kultivasi tubuhnya sendiri untuk mengalahkan Gong Luyun. Namun, ketika perburuan heroik berakhir, Chu Feng akhirnya tahu mengapa semua orang tahu bahwa itu adalah harta karun, tetapi tidak punya pilihan selain pergi setelah waktu yang ditentukan. Pada saat itu juga, tekanan tak terlihat yang mengerikan muncul di seluruh lembah 100 tikungan. Tekanan itu sangat aneh. Tekanan itu membuat orang tidak bisa bernapas, tetapi itu hanya memengaruhi manusia karena Chu Feng menemukan bahwa selain dia, tanaman, hewan, termasuk monster-monster, sama seperti biasanya dan aman dan sehat. Hanya dia yang menerima tekanan itu. Sial. Apakah orang-orang dari sekolah Lingyun dan Istana Pangeran Qilin benar-benar sekuat ini? Mereka dapat menyegel seluruh lembah 100 lengkungan menjadi zona mati seperti ini. Chu Feng saat ini sudah berada di udara, tetapi sia-sia karena setelah berada di atas awan, dia hanya merasakan sedikit kenyamanan tetapi dia tidak bisa menghilangkan tekanan aneh itu. Dalam situasi itu, belum lagi terus memburu obat-obatan mendalam di lembah 100 lengkungan, akan sangat sulit jika dia ingin bertahan hidup. Tidak. Ini sama sekali tidak disegel oleh banyak orang kuat dari Istana Pangeran Qilin dan Sekolah Lingyun. Mustahil bagi mereka untuk memiliki metode semacam ini. Egi menjelaskan. Jika aku tidak salah, lembah 100 lengkungan ini tidak dikendalikan oleh banyak kekuatan di Provinsi Azure. Lembah 100 lengkungan sendiri yang menentukan waktu pembukaan di mana-mana karena lembah 100 lengkungan merupakan formasi besar dengan sendirinya. Tidak peduli apakah itu Sekolah Lingyun atau Istana Pangeran Qilin, keduanya tidak mampu mengendalikan formasi ini. Egi melanjutkan perkataannya. Apa? Lembah 100 lengkungan yang luas ini adalah sebuah formasi. Metode apa yang kamu butuhkan untuk membangun formasi sekuat itu? Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng sangat terkejut, lalu dia menambahkan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Formasi itu baru saja terbuka, jadi tekanan aneh ini belum terlalu kuat. Namun, seiring berjalannya waktu, tekanan itu akan semakin menakutkan. Ketika formasi itu benar-benar terbuka, dengan kultivasimu, kamu tidak akan mampu menahannya. Jadi, kau harus segera meninggalkan tempat ini atau bahkan jika kau berada di udara, kau akan mati lemas karena tekanan itu. Egi mengingatkan dengan tegang. Chu Feng tidak berani melambat dan dengan cepat terbang ke arah luar lembah 100 lengkungan. Namun sia-sia, karena seperti yang dikatakan Egi, tekanannya semakin kuat. Begitu kuatnya hingga dia tidak bisa bernapas, dan jika terus berlanjut, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Itu. Namun, saat Chu Feng merasa bahwa ia tidak akan beruntung, di dalam pandangannya, sebuah puncak gunung muncul. Itu adalah puncak gunung yang ia lihat sebelumnya, dan menyatu dengan kuil misterius itu. Pada saat itu, dari kuil yang berada di puncak gunung, ada asap tipis yang mengepul darinya. Itu berarti bahwa selain Chu Feng, ada orang lain yang tinggal di lembah 100 tikungan.